Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sitoskeleton. Perkenalkan, nama saya Fatma Naudil Muna dengan nomor NIM 200808634 sebagai pemateri pertama, dan ada teman saya Sabrina Devi Alinda dengan nomor NIM 200808647 sebagai pemateri kedua. Sebelum memasuki pembahasan materi, berikut ada poin materi yang akan kita sampaikan pada presentasi hari ini. Yang pertama, ada pengertian sitoskeleton. Yang kedua, struktur sitoskeleton. Yang ketiga, perbandingan struktur penyusun sitoskeleton. Yang keempat, ada fungsi sitoskeleton. Yang pertama, pengertian dari sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan jalinan serabut yang membentang di seluruh sitoplasma dengan memainkan peran utamanya dalam pengorganisasian struktur dan aktivitas sel. Sitoskeleton terdapat pada semua sel. Pada awalnya, banyak yang menganggap bahwa sitoskeleton ini hanya terdapat di dalam sel eukariotik, tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa sitoskeleton juga terdapat di dalam sel prokariotik. Dengan adanya sitoskeleton, sel dapat memiliki bentuk yang kokoh. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, mari kita simak video animasi berikut ini. According to the tensegrity hypothesis of cytoskeleton structure, the actin microfilaments undergo a jitterbug transformation as the cell changes shape. The same network of microfilaments interconverts between stable forms with 8 faces and forms with 4 faces. Each form contains actin filaments aligned along its edges. The shape changes result from inward pulling and twisting. Setelah menonton video animasi tadi, selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur dari sitoskeleton. Sitoskeleton terdiri atas mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Struktur pertama dari sitoskeleton yaitu mikrotubula. Mikrotubula ini ditemukan oleh seorang peneliti. Dia melakukan penelitian ini dengan teknik imunofluoresensi pada sel yang dibiarkan pada stadium interfase yang banyak terdapat di sekitar nukleus. Mikrotubula ini berupa batang yang lurus dan berongga dengan diameter sekitar 25 nanometer. Pada dinding tabungnya memiliki rongga yang dibangun dari protein globular yang disebut dengan tubulin. Jadi, mikrotubula adalah tabung yang disusun dari mikrotubulin yang bersifat lebih kokoh dari aktin. Mikrotubula ini juga dapat mengatur organel di dalam sel. Mikrotubula memiliki dua ujung, yaitu ujung negatif dan ujung positif. Ujung negatif yang terhubung dengan pusat pengatur mikrotubulus dan ujung positif yang berada di dekat membran plasma. Pada ujung positif merupakan tempat dimer-dimer tubulin yang bersatu membentuk heterodimer, sedangkan pada ujung negatif merupakan tempat lepasnya dimer-dimer tubulin dari ikatan heterodimer. Macam-macam mikrotubula. Mikrotubula dapat memberikan bentuk dan dukungan terhadap sel serta berfungsi sebagai penyalur yang dapat digunakan organel yang dilengkapi dengan molekul motor agar dapat bergerak. Terdapat dua bentuk mikrotubula, yaitu mikrotubula stabil dan mikrotubula labil. Yang pertama, ada mikrotubula stabil. Mikrotubula stabil adalah mikrotubula yang dapat diawetkan dengan larutan fisikatif apapun, misalnya MnO4 atau aldehida, dan suhu berapapun. Contoh mikrotubulus stabil adalah pembentukan silia dan flagella. Yang kedua yaitu mikrotubulus labil, yaitu mikrotubulus yang dapat diawetkan hanya dengan larutan fisikatif aldehida dan pada suhu sekitar 4 derajat Celcius. Contohnya itu pembentukan gelendong pembelahan. Sifat kelabilan mikrotubulus
Tubula ini berguna untuk menerangkan arah pertumbuhannya. Mikrotubula yang kedua, ujungnya terdapat bebas di dalam sitoplasma akan segera lenyap. Mikrotubula yang tumbuh dengan ujung negatif melekat pada sentroma dapat dibuat stabil apabila ujung positifnya dilindungi sehingga menghalangi terjadinya depolimerisasi. Proses pembentukan mikrotubula. Dalam banyak sel, mikrotubula tumbuh dari sentrosom, yaitu suatu daerah yang terletak dekat dengan nukleus. Mikrotubula memanjang dengan menambah molekul tubulin di ujung-ujungnya. Tubulin dapat berpolimerisasi membentuk mikrotubula. Percobaan polimerisasi dapat dibuat dengan campuran tubulin, larutan penyangga, dan GTP pada suhu 37 derajat Celcius. Dalam tahapan ini, jumlah polimer mikrotubula mengikuti kurva sigmoid. Pada fase lag, tiap molekul tubulin berasosiasi untuk membentuk agregat yang agak tebal. Beberapa di antaranya berlanjut membentuk mikrotubula. Saat elongasi, tiap subunit berikatan dengan ujung-ujung mikrotubula. Pada saat fase plato, mirip fase log, pada pembelahan sel, polimerisasi dan depolimerisasi berlangsung secara seimbang karena jumlah tubulin bebas yang ada pas-pasan. Fungsi mikrotubula yang pertama, mempertahankan bentuk sel. Mikrotubula berfungsi seperti kaki sehingga dapat berfungsi sebagai rangka sel yang berperan mempertahankan bentuk sel. Yang kedua, mendukung pergerakan sel. Mikrotubula berperan mendukung motilitas sel dengan menjadi struktur utama pada flagella dan silia. Yang ketiga, sebagai jalur pergerakan organel dan vesikel. Mikrotubula berfungsi sebagai jalur pergerakan organel dan vesikel di dalam sel. Contohnya pada transfer vesikel di sepanjang akson pada sel saraf. Yang keempat, berperan dalam pembelahan sel. Mikrotubula membentuk kumparan mitosis yang membantu pergerakan kromosom ketika terjadi pembelahan sel. Dan yang kelima, itu menyusun sentrisol. Sentrisol adalah struktur silindris yang terdiri dari 9 kelompok, yang masing-masing itu terdiri dari 3 mikrotubula yang tersusun saling paralel dan berikatan membentuk lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Devi Alinda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Fatma, yaitu penyusun sitoskeleton. Yang kedua ada mikrofilamen atau filamen aktin. Pengertian dari mikrofilamen, filamen aktin atau disebut juga mikrofilamen karena tersusun dari molekul aktin, yaitu suatu protein globuler. Filamen aktin merupakan filamen intraseluler dengan jumlah yang berlimpah di dalam sel eukariotik. Dalam sel otot misalnya, terdapat 10% filamen aktin di seluruh total berat sel, termasuk dalam sel selain otot yang terdapat 1-5% dari seluruh protein yang ada. Aktin terdiri dari monomer globuler yang disebut G-aktin dan filamen polimer yang disebut F-aktin. Masing-masing molekul aktin tersebut berisi ion Mg2+ yang secara kompleks berikatan dengan ATP atau ADP. Keberadaan ATP dan ADP yang terikat dengan G-aktin menyempurnakan konformasi protein sebagai molekul nukleotida yang memiliki fungsi. Kenyataannya, tanpa ikatan nukleotida, G-aktin akan terdenaturasi dengan cepat. Filamen aktin dibutuhkan di banyak tempat di dalam sel yang akan terorganisasi membentuk sitoskeleton dan tidak mengalami perubahan, seperti sarkomer otot atau yang terdapat pada membran eritrosit. Kondisi polimerase dan depolarisasi aktin pada sel menjadikan penyebab adanya banyaknya jenis pergerakan pada sel. Aktin membentuk jaringan dalam sel dan saling melintas secara teratur sesuai kebutuhan dan jenis sel. Selain aktin dalam pergerakan, sel terdapat struktur yang disebut miosin yang terdiri dari 1 atau 2 rantai polimer protein yang secara umum akan mengatur banyak fungsi pergerakan.
Mikrofilamen memiliki peran juga dalam pergerakan, termasuk kontraksi sel otot. Ribuan filamen aktin disusun sejajar satu sama lain sepanjang sel otot yang diselingi filamen yang lebih tebal yang terbentuk dari protein atau miosin. Kontraksi sel otot terjadi karena filamen aktin dan miosin yang saling meluncur melewati yang lain sehingga memperpendek selnya. Contoh kontraksi setempat karena pergerakan aktin miosin adalah gerakan amoeboid, di mana sel akan bergerak sepanjang permukaan dengan memanjang melalui adanya pseudopodia. Contoh lain pada pergerakan sitoplasma dalam sel tumbuhan secara melingkar atau sirkuler untuk mempercepat distribusi materi dalam sel. Mikrofilamen memiliki beberapa fungsi di antaranya. Yang pertama, untuk menjaga dan mempertahankan bentuk sel sepanjang mikrotubulus. Yang kedua, mikrofilamen biasanya membentuk jaringan submembran plasma untuk mendukung bentuk sel. Yang ketiga, kontraksi otot atau filamen aktin bergantian dengan serat yang lebih tebal dari miosin membentuk protein motor dalam jaringan otot. Yang keempat, yaitu siklosis atau pergerakan komponen sitoplasma di dalam sel. Yang kelima, pergerakan amoeboid dan fagositosis. Yang keenam, bertanggung jawab untuk pemutusan galur pada sitokinesis hewan. Yang ketujuh, mikrofilamen berperan dalam pergerakan sel dan peroksisom atau badan mikro. Organel ini senantiasa berasosiasi dengan organel lain dan banyak mengandung enzim oksidase dan katalase. Banyak disimpan dalam sel-sel hati. Yang kedelapan, pengaliran sitoplasma. Dan yang terakhir, motilitas sel seperti pada pseudopodia. Sitoskeleton yang ketiga yaitu filamen intermediate. Filamen intermediate biasa ditemukan pada sel hewan dan tidak terdapat pada fungi dan tumbuhan. Filamen intermediate atau Fi memiliki intermediate 8-12 nanometer yang lebih besar dibandingkan mikrofilamen, tetapi lebih kecil dibandingkan mikrotubulus. Fi memiliki spesialisasi khusus dalam menahan tarikan dengan banyak jenis yang beragam, di mana setiap jenisnya disusun oleh subunit molekuler yang berbeda dari keluarga protein yang beragam yang termasuk dalam keratin. Fi merupakan struktur sitoskeleton yang lebih permanen dibandingkan mikrotubulus dan mikrofilamen, karena sering dibongkar pasang untuk berbagai macam penyusun bagian sel. Fi berperan penting dalam memperkuat bentuk sel dan menetapkan posisi organel tertentu dalam sel. Misalkan nukleus yang umumnya terletak pada suatu tempat di tengah sel karena peran Fi tersebut, dan cabang-cabang Fi yang membentang dalam sitoplasma. Fi juga menyusun lamina nukleus yang berfungsi melapisi bagian dalam selubung nukleus. Kerjasama Fi dan membran plasma menunjukkan fungsi terkait dengan struktur. Pada sel-sel epitel, Fi berfungsi dalam menunjang membran plasma yang akan melakukan hubungan dengan sel-sel yang lain atau dengan matriks ekstraseluler. Pada sel-sel epidermal atau selain pada lapisan kulit dan akson pada neuron, Fi terdapat 10 kali lebih banyak dibandingkan mikrofilamen atau mikrotubulus. Komponen yang diketahui juga menyusun sitoskeleton. Filamen intermediate ini juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat bentuk sel. Yang kedua, menjaga kestabilan posisi organel sel tertentu. Yang ketiga, tempat bertautnya nukleus. Dan yang keempat atau yang terakhir, membentuk lamina nukleus yang melapisi bagian dalam selubung nukleus.
Baik, saya lanjutkan pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu mengenai perbandingan ketiga penyusun sitoskeleton. Yang pertama dilihat dari strukturnya. Mikrotubula memiliki struktur yang kaku, berlubang, dan tidak dapat memanjang. Filamen intermediate memiliki struktur yang kuat, fleksibel, dan dapat memanjang, sedangkan pada mikrofilamen memiliki struktur filamen berbentuk heliks, fleksibel, dan juga tidak dapat memanjang. Dilihat dari ukuran, diameter mikrotubula 25 nanometer, filamen intermediate memiliki diameter 10-12 nanometer, sedangkan pada mikrofilamen memiliki ukuran diameter 8 nanometer. Mikrotubula dimiliki oleh semua eukariota, sedangkan filamen intermediate dimiliki oleh hewan, dan mikrofilamen dimiliki oleh semua eukariota. Dilihat dari fungsi utamanya, mikrotubula memiliki fungsi utama sebagai penyokong, transportasi dalam sel, dan organisasi sel. Filamen intermediate memiliki fungsi utama sebagai penyokong struktural, dan mikrofilamen memiliki fungsi utama sebagai pergerakan dan kontraksi. Dilihat dari letak dalam sel, mikrotubula terletak di sitoplasma, filamen intermediate terletak di sitoplasma dan nukleus, sedangkan mikrofilamen juga terdapat pada sitoplasma. Kemudian dilihat dari subunit penyusun, mikrotubula disusun oleh GTP alfa beta tubulin heterodimer, filamen intermediate disusun oleh lebih dari 70 protein berbeda, dan mikrofilamen subunit penyusunnya yaitu monomer ATP aktin. Dilihat dari aktivitas enzimatik, mikrotubula memiliki aktivitas enzimatik GT-fase, filamen intermediate tidak memiliki aktivitas enzimatik, sedangkan mikrofilamen memiliki aktivitas enzimatik berupa ATP-fase. Kemudian mikrotubula memiliki polaritas, filamen intermediate tidak ada polaritas, dan mikrofilamen memiliki polaritas. Kemudian dilihat dari protein motor, mikrotubula memiliki protein motor kinensin dan dinein, sedangkan filamen intermediate tidak ada, dan mikrofilamen protein motornya berupa miosin. Pokok bahasan yang terakhir yaitu mengenai fungsi sitoskeleton. Sitoskeleton memanglah berukuran kecil yang satuan ukurnya hanya sebesar nanometer. Bahkan ukurannya lebih kecil dari sel karena sitoskeleton merupakan jaring berkas-berkas penyusun sitoplasma di dalam sel. Meskipun demikian, sitoskeleton memiliki peranan yang penting bagi tubuh, khususnya pada sel. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 61 yang artinya, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengajarkan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah atau atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu pada Lauhul Mahfuz. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di atas, bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan tak terbatas. Ilmu Allah mencakup semua keadaan dan perbuatan manusia, bahkan semua atom dan molekul maupun tercakup dalam pengetahuannya. Perkara ini telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Karena itu tidak saja Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyaksikan hal-hal tersebut, tetapi juga para malaikatnya dapat menyaksikan dan mencatat hal-hal tersebut.
Ayat di atas menjelaskan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup semua keadaan dan perbuatan manusia, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sitoskeleton juga tercakup dalam pengetahuannya. Lalu apa sih fungsi dari sitoskeleton? Dalam efektivitas kerjanya, ketiga filamen protein tersebut tergantung daripada protein aksesori. Protein aksesori sangat penting untuk mengatur polimerisasi dan depolimerisasi, struktur dan fungsi sitoskeleton. Menurut Mayun 2017, sitoskeleton memiliki peranan yang besar di dalam sel, beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menahan dan mempertahankan bentuk sel. Peranan sitoskeleton sangat diperlukan, seperti pada sel hewan yang tidak memiliki dinding sel. Sitoskeleton distabilkan oleh keseimbangan antara gaya-gaya yang berlawanan yang dikerahkan oleh unsur-unsurnya. Sitoskeleton akan membuat sel tidak terlalu lembek dan memungkinkan untuk kembali ke bentuk semula. Yang kedua, menahan organel-organel sel agar tetap berada di dalam sel. Organel sel perlu dipertahankan di tempat yang tepat agar proses-proses fisiologis dalam sel dapat berlangsung dengan sempurna. Yang ketiga, sebagai jalur yang memandu gerakan material dalam sel. Materi-materi dalam sel seperti mRNA perlu dipandu oleh sitoskeleton agar dapat sampai di tempat tujuannya, misalnya untuk menuju ribosom. Yang keempat, membentuk silia dan flagel sebagai alat pergerakan sel. Sel sperma memiliki flagella yang panjang yang diperlukan untuk bergerak dalam saluran reproduksi wanita hingga bertemu ovum. Silia dimiliki oleh protozoa, semisal paramecium untuk bergerak di dalam air. Yang kelima, komponen penting dalam pembentukan sel. Sitoskeleton akan membentuk benang-benang spindel yang berperan mengikat dan menarik kromosom saat mitosis maupun meiosis. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sitoskeleton berasal dari dua kata, yaitu sit yang berarti sel dan skeleton yang berarti kerangka. Sitoskeleton merupakan jejaring berkas-berkas yang menyusun sitoplasma di dalam sel. Awalnya, banyak yang menganggap bahwa sitoskeleton hanya terdapat di dalam sel eukariotik, tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa sitoskeleton juga terdapat di dalam sel prokariotik. Sitoskeleton memiliki fungsi utama, yaitu menyokong sel secara mekanik dan mempertahankan bentuk sel. Sitoskeleton tersusun atas 3 komponen, yaitu mikrotubulus, filamen intermediate, dan mikrofilamen. Mikrotubulus atau mikrotubula banyak ditemukan dalam sitoplasma pada semua sel eukariotik. Mikrotubula berupa batang yang lurus dan berongga dengan diameter sekitar 25 nanometer dengan panjang 200 nanometer sampai 25 mikrometer. Filamen intermediate merupakan bagian dari kerangka sel atau sitoskeleton yang memiliki diameter antara 8 sampai 12 nanometer. Lebih besar dari diameter mikrofilamen, tetapi lebih kecil daripada diameter mikrotubula. Sedangkan mikrofilamen merupakan batang padat yang berdiameter 7 nanometer. Mikrofilamen tersusun atas molekul-molekul aktin sejenis molekul globuler. Sekian presentasi yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasi dan perhatiannya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.